ilmu mata mereka. Hanya orang buta saja yang dapat menguasai ilmu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Kembali lagi bersama KJD TV, channel nostalgia tontonan zaman dulu yang dikemas menjadi alur cerita film. Masih ingat film Si Buta dari Gua Hantu, kawan? Film yang menceritakan tentang seorang pemuda yang rela membutakan matanya demi untuk bisa mempelajari sebuah ilmu sakti untuk membalas dendam kepada seorang pendekar kejam berjuluk Si Mata Malaikat yang telah membunuh teman-teman seperguruannya dan juga ayah kandungnya. Oke kawan, bersama KJD TV, inilah Si Buta dari Gua Hantu. Scene diawali dengan diperlihatkan sebuah desa yang makmur dengan sawah ladang yang subur dan penduduknya yang rajin bekerja. Kemana? Ada yang cari tuh. Apa? Pura-pura kayak gunung meletus tuh. Sana. Dialah Barda Mandrawata, seorang pemuda desa, putra dari seorang guru perguruan pencak silat bernama Elang Putih. Barda sendiri saat ini telah bertunangan dengan seorang gadis ayu bernama Marni Dewiyanti. Sebentar lagi Barda Mandrawata akan jadi seorang raja. Raja sehari alias jadi pengantin. Hari perkawinan kita kan sudah dekat. Kak Barda bisa aja. Pada suatu hari, terjadilah tragedi yang akan menghancurkan semua kebahagiaan warga desa itu, termasuk Barda sendiri. Seorang pendekar golongan hitam yang kejam, yang telah melalang buana untuk menaklukkan semua pendekar-pendekar tangguh dari golongan putih telah datang di desa itu. Dialah Si Mata Malaikat. Rampian adalah dukun yang paling ampuh di daerah ini. Kau pasti bisa mengobati mataku. Gembel, buta lagi. Keluar. Cucuk ubung-ubungmu. Dia datang di desa itu dengan tujuan untuk menantang guru dari perguruan pencak silat desa itu, yang tak lain adalah ayah Barda. Hingga kemudian Si Mata Malaikat akan menguasai desa itu sepenuhnya. Sekarang tiba saatnya kau harus mengurusi keluargamu sendiri. Ayo cepat. Mana dia lari? Hei orang asing, mengapa kau bunuh orang yang tak berdosa itu? Iya, ada. Iya. Tahu gurumu? Aku tunggu dia di lembah Jagat Pangeran. Celaka! Ada apa? Teman-teman kita tewas terbunuh. Siapa yang membunuh? Siapa? Iblis buta itu. Melihat iblis itu membunuh Marni dan ayahnya. Kemarin!
Marni. Marni. Sudah keterlaluan. Ini harus kita hentikan. Kau dan Obed yang di sini. Jaga Barda. Hanya kau dan Obed yang bisa menemani dia. Yang lain, ini, ikut aku. Aku di sini, kawan-kawan. Mari kita berangkat. Mari. Apa kalian sudah bosan hidup? Ayah, izinkanlah kami berangkat sekarang. Tidak. Jika kalian memaksa mau pergi juga, bunuhlah aku lebih dahulu. Barda, anakku, ayah sudah menduga suatu saat ayah pasti akan berhadapan dengannya. Bila ayah tak kembali, tutuplah rumah perguruan ini dan segeralah tinggalkan desa ini. Akhirnya pertempuran antara si mata malaikat dan Paksi Sakti atau ayah Barda pun terjadi. Aku datang untuk menagih hutang nyawa murid-muridku. Namun seperti yang telah diperkirakan oleh Paksi Sakti, bahwa kesaktian yang dimilikinya tidak sebanding dengan kesaktian yang dimiliki si mata malaikat. Dan Paksi Sakti pun harus tewas di tangan si mata malaikat. Selamat tinggal, Paksi Sakti. Mata malaikat tiada tandingan. Barda. Ilmu mata malaikat. Hanya orang buta saja yang dapat menguasai. Jangan kau coba-coba untuk melawannya. Barda yang melihat terbunuhnya ayahnya mencoba untuk melawan si mata malaikat, yang tentu saja itu sama saja dengan bunuh diri. Sampai kemudian Barda jatuh ke jurang, namun beruntungnya dia masih selamat. Barda yang hidupnya kini berantakan setelah kehilangan ayah dan kekasihnya mencoba untuk berlatih kanuragan. Dia berharap suatu saat dia bisa membalas dendam atas kematian orang-orang yang dicintainya. Tidak mungkin aku dapat mengalahkan si mata malaikat. Semuanya sia-sia. Barda, anakku. Ilmu mata malaikat adalah ilmu membedakan suara. Kau pecahkan. Bangun. Setelah mendengar bisikan dari ayahnya tentang kehebatan ilmu si mata malaikat, Barda kemudian memutuskan untuk membutakan kedua bola matanya.
Beberapa tahun kemudian, Barda telah kembali dengan kondisi yang berbeda. Kini dia telah menjadi seorang pendekar buta yang tangguh yang siap menantang kembali si mata malaikat yang saat ini telah menguasai desa kelahirannya dan telah memiliki banyak pengikut. Bawa! Bakar rumahnya! Aku berkuasa sekarang. Satu benggol, Pak. Mau pesan apa, Nak? Hei, gembel jorok. Di sini tidak ada yang gratis, tahu? Gembel begitu begini, mana punya duit? Hei, gembel. Aku bukan anjing seperti kalian. Bangsat! Kami ini adalah murid-muridnya si mata malaikat. Ada sang sarap yang mati terbunuh oleh seekor setan gembel itu. Tinggalkan ruangan ini. Siapa kau? Akulah yang telah membunuh anak buahmu siang tadi. Aku nantikan kedatanganmu di lembah jagat pangeran. Lembah jagat pangeran. Akhirnya hari pertarungan antara Barda dan si mata malaikat pun tiba. Korbanmu sudah tak terhitung. Julukanmu lebih tepat adalah si mata iblis. Aku putra tunggal Paksi Sakti Indrawatara. Hari ini adalah merupakan saat kehancuran. Ternyata kau masih hidup. Tidak salah dugaan. Dengan kemampuan Barda saat ini, ia berhasil mengimbangi kesaktian yang dimiliki oleh si mata malaikat. Sampai kemudian, Barda akhirnya berhasil mengalahkan dan membunuh si mata malaikat. Ini untuk kawan-kawan seperguruan. Ini untuk ayah. Kini dendamnya atas kematian orang-orang yang dicintainya telah terbalaskan. Ayah, dendamu terbalaskan. Namun tiba-tiba datanglah serangan tak terduga dari orang yang tak dikenal kepada Barda, yang membuat tubuh Barda terpental dan jatuh ke jurang yang sangat dalam. Sampai kemudian dia masuk ke dalam sebuah goa yang sangat misterius. Sampai tiba-tiba muncullah seekor ular raksasa dan langsung menyerang Barda. Dengan sekuat tenaga yang masih tersisa, Barda mencoba melawan ular raksasa itu. Sampai akhirnya Barda berhasil mengalahkan ular raksasa itu. Barda yang kebingungan mencari jalan keluar, tiba-tiba mendapati seorang petapa yang telah mati bertahun-tahun yang lalu. Namun anehnya, tubuh sang petapa itu masih utuh. Jubah ini sudah sangat lapuk bila tersentuh. Orang ini pasti sudah mati puluhan tahun lamanya. Tapi aneh, badannya masih tetap segar. Di tengah keheranan yang dirasakannya,
tiba-tiba Barda menemukan ukiran-ukiran tulisan di dinding goa yang berisikan sebuah wasiat dari sang petapa. Batu bertulis, bagi Incan yang budi luhur, ilmu ini kuturunkan. Ukiran orang sedang bersilat. Aku bersyukur mendapat jodoh dan kesempatan untuk mewarisi ilmu yang Guru yang Agung. Eyang Guru, istirahatlah dengan tenang. Aku pelajari dan amalkan ilmu yang Eyang wariskan. Akhirnya Barda berhasil mempelajari ilmu yang diturunkan dari sang petapa itu. Dan kini Barda akan kembali sebagai seorang pendekar pembasmi kejahatan dengan nama baru, Si Buta dari Gua Hantu. Benda ini ternyata senjata yang sangat ampuh. Barda Mandrawata, berkelanalah, tegakkan keadilan. Oke lor, sampai di sini dulu episode Si Buta dari Gua Hantu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Jatuh dalam asmara dan ku terlena